Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai tentang akses kontrol sistem terdistribusi, keamanan pada jaringan TCP atau IP, dan application layer security. Tapi sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdianis Mamora dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Denis Bako. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai akses kontrol. Akses kontrol adalah proses pembatasan hak untuk kegunaan sumber-sumber sistem. Ada 3 jenis kontrol untuk pembatasan akses, yaitu administrasi kontrol berdasarkan kebijakan organisasi. 1. Physical control, misalkan pembatasan akses ke node jaringan, perlindungan, pengkabelan jaringan, dan sebagainya. 2. Logical control, berdasarkan akses control list, communication, control, and cryptography. 3. Akses kontrol berdasarkan pengujian identitas atau authentication, dan kemudian penjaminan hak akses berdasarkan identitas atau authorization. Di dalam akses kontrol, ada yang dimaksud dengan authentication. Authentication adalah pengujian identitas yang diklaim oleh pemakai, proses atau device. Authentication menjamin hak akses berdasarkan identitas. Confidentiality dan integrity tak akan berlangsung bila identitas pemakai data tersebut tidak lolos uji. Tingkatan authentication yang diperlukan untuk sebuah sistem ditentukan oleh kebutuhan keamanan atau security yang diperlukan oleh organisasi. Sebagai contoh transaksi keuangan sangat membutuhkan authentication. Contoh hardware atau software token seperti smart card, bentuk authentication adalah penggunaan IP address untuk menentukan identitas. Faktor authentication adalah sebagai berikut. What a person knows, contohnya adalah password dan personal identification numbers atau PIN. Yang kedua ada dimaksud dengan authorization. Authorization adalah hak yang dijamin oleh suatu utilitas agar mampu mengakses layanan atau informasi untuk identitas khusus atau sekelompok identitas. Untuk sistem yang sangat tinggi tingkat keamanannya, default otorisasinya adalah tidak dapat akses. Sedangkan untuk sistem publik, otorisasinya adalah sebagai tamu atau guest, atau pemakaian anonim. Authentication adalah kunci untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang telah mempunyai hak atau authorized user yang dapat mengakses informasi. Yang ketiga, ada yang dimaksud dengan accounting. Accounting adalah rekaman dari aktivitas jaringan dan akses sumber informasi. Dari perspektif keamanan, accounting dapat digunakan untuk pendeteksian dan analisa kejadian yang terkait dengan keamanan jaringan. Selanjutnya, keamanan pada jaringan TCP atau IP. Jaringan internet tidak menjamin adanya privasi atau integritas data, sehingga data perlu dienkripsi sebelum ditransmisikan dan dideskripsikan saat diterima di penerima. Kriptografi adalah teknik penulisan dan pembacaan kode atau sandi rahasia. Kriptografi digunakan untuk pengamanan informasi agar informasi tetap privasi dan untuk mengautentikate identitas pengirim atau penerima informasi. Kriptografi dapat juga menyediakan keutuhan informasi sebab ia hanya mengizinkan orang atau proses yang berhak yang bisa mengakses dan dapat mendeteksi kerusakan atau perubahan informasi asli. Ada 3 kategori fungsi kriptografi, yaitu systematic key, asymmetric key, dan hash function. Systematic kriptografi menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Setiap pasangan pemakai menggunakan bersama-sama sebuah key untuk pertukaran pesan atau message, dan mereka harus tetap menjaga kerahasiaan key yang digunakan. B. Asymmetric cryptography, dikenal juga sebagai public key cryptography. Algoritma ini menggunakan sepasang key yang secara matematik saling terkait, tetapi diberikan hanya satu key. Satu key dapat digunakan untuk enkripsi dan key yang lain untuk dekripsi. Salah satu kunci
tetap dijaga rahasia, dan key yang lain didistribusikan secara umum. Yang ketiga, hash fungsional digunakan untuk memadatkan message yang mempunyai panjang variabel ke dalam sebuah kode yang panjangnya tetap disebut sebagai hash atau message di guess. Algoritma yang berbeda akan menghasilkan panjang hash yang berbeda pula. Contoh hash function message di guess 5 MD. Selanjutnya, application layer security. Application layer security menyediakan keamanan end-to-end dari aplikasi pada satu host ke aplikasi pada host lainnya. Skema ini dapat memperhitungkan mekanisme transport di bawahnya. Layer ini menyediakan secara lengkap persyaratan keamanan, kelengkapan, kerahasiaan. Beberapa contoh application layer security seperti Pretty Good Privacy atau PGP dan Secure Hypertext Transfer Protocol atau SHTTP. 1. Pretty Good Privacy atau PGP digunakan untuk privasi dan tanda tangan digital dari message email. PGP menyediakan end-to-end security dari pengirim ke penerima. Kedua, Secure Hypertext Transfer Protocol (SHTTP) dirancang untuk menyediakan keamanan aplikasi web. SHTTP merupakan protokol keamanan berdasarkan message, artinya message dapat diamankan secara individual. SHTTP menggunakan symmetric key dan menggunakan out-of-hand communication. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.